Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia sekarang berada dalam guncangan, yaitu tentang virus corona. Tetap tenang, ikuti aturan pemerintah, dan stay at home. Sebelum saya memberikan materi, alangkah baiknya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara, Prodi Teknik Industri semester 2. Yang terhormat kepada dosen pengampu saya dalam mata kuliah Fisika Dasar 2, yaitu Pak Ganis Sanhaji SSI MSc. Baik, presentasi kali ini saya akan memberikan pembelajaran pada saat kuliah online di rumah aja. Materi yang saya akan bahas yaitu tentang hukum kolom. Ada yang tahu apa itu hukum kolom? Saksikan video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Guys, kita masuk ke materi tentang hukum kolom. Berbicara tentang hukum kolom, biasanya saya simbolkan dengan yaitu FC. Arti FC ini yaitu gaya kolom atau hukum kolom. Nah, gaya kolom atau hukum kolom ini merupakan besaran vektor. Kalau dia besaran vektor, maka kamu harus bisa menggambarkan, karena untuk menghitung besar nilainya gaya, terlebih dahulu kamu harus bisa menggambarkan arah gayanya. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep muatan listrik. Bahwasanya muatan listrik itu ada dua jenis, yaitu ada positif dan ada negatif. Nah, jika kedua muatannya sama, maka akan terjadi saling tolak-menolak atau bahasa gayanya repulsion. Sedangkan jika muatannya berbeda, maka akan terjadi saling tarik-menarik atau bahasa gayanya attraction. Nah, mengapa terjadi antara tolak-menolak atau tarik-menarik? Itu disebabkan oleh adanya gaya kolom atau hukum kolom. Nah, apa sih itu gaya kolom atau hukum kolom? Hukum kolom adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang saling berinteraksi secara tarik-menarik atau tolak-menolak yang terpisahkan oleh jarak tertentu. Jadi intinya hukum kolom ini ada ada dua titik muatan, dan yang terakhir itu ada jarak. Jadi ada gaya, ada dua titik muatan, dan ada jarak. Nah, di hukum kolom ini ada nama kolom. Nah, siapa itu kolom? Coulomb atau nama lengkapnya Charles Augustin de Coulomb merupakan ilmuwan Perancis yang menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau tarik-menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya dengan menggunakan neraca puintir. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya untuk menggambarkan gaya kolom. Misalkan, kalau kita kaitkan dalam bahasa percintaan, misalkan Kurniawan ingin bertemu dengan cewek cantik. Kurniawan itu bermuatan positif, sedangkan cewek ini bermuatan negatif. Nah, kita namakan Q1. Yang ini kita namakan Q2. Nah, hasil interaksi dari kedua muatan ini akan saling tarik-menarik. Muatan positif akan ditarik ke kanan, menghasilkan gaya. Dan Q2 akan ditarik ke kiri dan menghasilkan gaya. Dari kedua muatan ini akan menghasilkan gaya, ya, yaitu daripada kita lihat dari muatan 1. Dan muatan 1 berakibat dengan muatan 2, yaitu jadi F12.
kita lihat di muatan 2. Gaya kolom di muatan 2 berakibat muatan 1. Kita namakan F1, F21. Nah, dari muatan tersebut memiliki jarak sebesar R. Kita namakan R. Maka penamaan gaya seperti ini sangat penting. Karena jika kamu menamakannya dengan benar, maka kamu akan memperhitungkan gaya kolom. Nah, untuk rumus gaya kolom yaitu F12, F21 itu ternyata sama besarnya. Jadi, untuk rumus hukum kolom, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangan F adalah gaya kolom dengan satuannya Newton, sedangkan K konstanta kesebandingan dengan satuan Newton meter kuadrat per centimeter kuadrat. Q1 dan Q2 merupakan muatan dengan satuan kolom, dan R kuadrat merupakan jarak dengan satuan meter. Nah, pada konstanta kesebandingan ini, kalau dalam hampa udara, K sama dengan 1/4 V epsilon 0. Dalam keadaan vakum, epsilon 0 ini bernilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 cm kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Sehingga nilai konstanta kesebandingan ini adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per centimeter kuadrat. Jadi nilai konstanta ini keseluruhannya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per centimeter per kolom kuadrat. Maaf ya. Nah, jika dalam konstantanya ini kan keadaan vakum, yaitu hampa udara. Kalau bukan hampa udara atau tidak ada bukan di hampa udara, maka rumus konstanta ini berbeda, yaitu K sama dengan 1/4 V epsilon 0 dikali ER. Nah, ER di sini artinya permisivitas epsilon relatif. Jika muatan berada di medium tanpa ada udara, maka rumusnya seperti ini. Maka ditambahkan dengan epsilon R. Kalau epsilon R ini biasanya di mediumnya banyak. Ada hampa udara, ada air. Kalau misalkan di soal ada hampa udara misalkan sekian, kita masukkan ER-nya itu, misalkan hampa udaranya itu bernilai 1,0. Daripada kalian pusing, kita akan membahas soal. Misalkan Q1 kita gambarkan ada positif 8, yaitu 8 mikrokolom. Dan muatan kedua yaitu negatif 2 mikrokolom dengan jarak sejauh 3 meter. Nah, dari 8 mikrokolom, positif 8 mikrokolom dan negatif 2 mikrokolom akan saling tarik-menarik dan menghasilkan gaya. Sesuai rumus hukum kolom, bahwasannya kita masukkan ke dalam rumus hukum kolom, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F biasanya kan kemarin kita namakan FC, itu gaya kolom. K itu kan sudah kita ketahui, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kita masukkan 9 kali 10
pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, Q1 itu berapa? 8 mikrokolom. Maka ini mikrokolom harus diubah ke kolom. Jadi 8 mikrokolom kalau diubah ke kolom yaitu menjadi 8 kali 10 min 6 kolom. Sedangkan 2 mikrokolom diubah ke kolom, maka hasilnya 2 dikali 10 min 6 kolom. Nah, yang ini kita masukkan Q1. Q1-nya itu 8 dikali 10 min 6 kolom dikali. Nah, ini kan ada muatan negatif. Kalau dimasukkan dalam perhitungan, tidak dimasukkan karena tanda muatan positif atau negatif tidak diikuti dalam perhitungan. Jadi sehingga muatan negatif atau muatan positif tidak diikuti dalam perhitungan gaya kolom atau hukum kolom. Jadi tetap 2. Jadi 2 kali 10 min 6 kolom per kan ini ditanya R kuadrat, maka dibagi R 3 kuadrat. Nah, jadi untuk memperhitungkan gaya kolom, tanda muatan positif atau negatif tidak diikuti dalam perhitungan gaya kolom. Alhamdulillah, materi saya sudah sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya dan kepada semuanya agar memberikan saran dan kritik agar video ini lebih baik lagi. Dan saya mengucapkan beribu terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Gani San Haji, dalam mata kuliah Fisika Dasar 2. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.